Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Allahumma salli ala, kita puji Allah, alhamdulillah, dan salawat atas Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita mempelajari dan memahami zikir dan doa harian yang memang menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mempelajari, memahami, bukan hanya sekadar hafal, yang kita kutip daripada buku kecil Hisnul Muslim. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pahami doa sebelum salam. Ada juga yang mengatakan setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu, atau baiknya ibadahku kepadamu. Maka kita lanjut dengan yang berikutnya, yaitu masih doa yang dibaca sebelum salam setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu daripada bukhli, bakhil, wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu daripada jubun, penakut, wa a'udzubika min, dan aku berlindung kepadamu daripada an uradda, daripada dikembalikan kepada ardalil umur, kepada tuanya nyuk pikun, wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Dibaca sebelum salam. Jadi ada 1 minal bukhli, 2 jubun, 3 pikun, 4 fitnah dunia, 5 azab kubur. Baiklah, mari kita pahami. Sekedar mengingatkan kita, ada bahaya-bahaya, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, mudarat-mudarat yang tidak mampu kita untuk menghadapinya karena kelemahan kita. Sementara bahaya, mudarat, keburukan, kejelekan sangat besar akibatnya pada kita. Maka untuk itu kita diperintah berlindung kepada Allah, dan hanya Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung, agar kita dipelihara, dijaga dari keburukan-keburukan, daripada kejelekan-kejelekan tersebut. Itulah gunanya kita beristiazah atau berta'awuz.
berlindung atau minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan, kejelekan, bahaya, bencana dan mudarat yang dikhawatirkan menimpa gitu. Sebab berlindung ada dua. Yang pertama, berlindung terhadap sesuatu yang sedang terjadi agar kita dipelihara, agar bahaya mudarat itu dienyahkan daripada kita. Yang kedua, berlindung kepada sesuatu yang berpotensi untuk terjadi, berpeluang untuk kita alami. Berarti kita minta dipelihara jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa. Nan kini ko doanya. Iko diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita jangan sampai tidak menghafal dan tidak membaca. Ini pasti terjadi. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bukhli bakhil. Bakhil ko menahan, tidak mau memberikan harta, baik yang wajib ataupun yang sunat ataupun yang sifatnya anjuran. Bakhil itu tidak lain tidak bukan akibat bahaya akan terpulang kembali kepada orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil itu tidak lain tidak bukan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Bakhil ko orang terjemahan bahasa kikir, cike. Nah, lebih parah namanya sampili. Kalau sampili ko di orang lo namanya kato-katonya. Sampili ko awak tagage sepeda biri. Hari hujan payu sama kepi, pari ditak sakui bajai sampili. Umumnya bakhil itu berkenaan dengan harta, umumnya bakhil. Jadi orang yang bakhil tidak lain tidak bukan karena orang yang tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa apa yang diberikannya itu pasti ada gantinya. Karena yang menyuruh kita memberi, berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat adalah Allah. Mana kasamalun min sadaqah. Tidaklah berkurang harta jika disedekahkan. Kata siapa? Kata Nabi. Lahiriahnya berkurang, tapi sebenarnya tidak. No, kalau harta nalah pati kita keluar, tak keluar dan tak kita keluar, ada secara keluar. No. Maliang orang, kicu orang, yang biar orang, dipinjam orang, tak pulang-pulang. Atau sakit badan. Atau cok bocor. Atau harta benda kita nan cair. Keluar peti. Ini kalau peti keluar tu, keluar. Tak keluar, no keluar surang. Wazian. Kata guru kami dulu, orang-orang yang hartanya habis untuk membiayai segala sesuatunya. Kadang-kadang tiba di mobil, di rumah, toko, usaha, atau badan yang sakit. Itu sebenarnya lah harus keluar. Cuma tidak dikeluarnya, ataukah itu cara keluar. Kau kaji kami dulu ya guru. Sehingga orang kalau rajin membantu, menolong, meringankan, memudahkan, melapangkan, memberi atau menghutangi
meminjami, itulah suatu namanya suatu tameng, bahwa hartanya lah keluar dengan cara yang baik, cara yang bagus, dapat pahala, dapat ganjaran, dapat imbalan pada Allah. Dan nanti dia akan dijaga oleh Allah. Kalau tidak, keluar aja nya. Bah keluarnya maliang orang, bah keluarnya dikecoh orang, bah keluarnya sakit, bah keluarnya macam-macam lah yang keluarnya. Secara hukum duniawi, orang yang bakhil itu tidak mau menolong orang, ini tidak tolong orang. Itu hukum duniawi. Tidak mau meminjam ke orang, tersasak beko, jangan ada orang keminjam kawa. Tidak mau menolong orang, tersasak beko, tidak mau orang menolong orang. Itu hukum duniawi itu. Hukum duniawi. Nah, jadi bakhil itu sebenarnya syaitan yang menyuruh kita, membisik-bisik kita untuk bakhil. Setiap kali kamu berinfak, membantu, menolong, meminjamkan, melampangkan, meringankan, dia awak lagi. Syaitan membisik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu ya'idukum. Ya'idukum maknanya yukhawifu. Syaitan mempertakut-takuti kamu jika kamu berinfak, jika kamu bersedekah, jika kamu berwakaf, nanti kamu fakir. Al-Baqarah surat kedua ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya'idu, menjanjikan kepada kamu kefakiran, kemiskinan. Makna menjanjikan, mempertakut-takuti, ambisi-ambisian di hati kita. Biko kalau diberi, dibantu, ditolong, dimudahkan, atau kurang, malu dah tinggal lagi. Pokoknya macam-macam bisik-bisiknya. Itu namanya syaitan. Ya'idukumul faqra. Mempertakut-takuti kamu jika kamu memberi nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan menyuruh kamu, memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Fahsya siko maknanya kikir, cekik. Cekik, kikir, bakhil dianggap perbuatan keji, fahsya. Perbuatan keji, perbuatan kotor. No cekik atas nama nak ada, nak masalah. Biasanya orang cekik itu orang yang punya. No lagi muka cekik. Manu'anya, manu'ana. Iza massau syarru wa iza massal khairu, manu'anya. Syaitan menjanjikan, mempertakuti kamu nanti kamu fakir, miskin dan segala macam jika kamu berinfak. Wa ya'muru, dan menyuruh kamu untuk fahsya, fahsya keji, tapi maksud keji adalah bakhil. Sementara Allah menjanjikan kepada kamu, wallahu ya'idukum. Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu berinfak, bersedekah, membantu, menolong segala macam, mengeluarkan harta, ampunan, maghfiratan. Dengan kamu bersedekah, berinfak, dapat ampunan. Dihapuskan dosa, ditambah pahala, diberkati rezeki dan diganti. Wa fadla, dan Allah juga menjanjikan kepada kamu karunia. Karunia daripada Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Maha luas, sangat maha luas. Termasuk ampunannya, termasuk karunianya, dan segala macamnya. Alim, juga maha mengetahui. Itu ayat
Itu maka perlu kita berlindung kepada Allah daripada bakhil. Karena bakhil itu kekurangan iman. Orang bakhil orang lemah iman. Tidak yakin, tidak percaya bahawa Allah yang nyuruh, Allah yang merintahkan, Allah yang menjanjikan akan menepati apa yang dijanjikannya. Tak yakin, tak percayanya bahasa dengan memberi itu memancing sesuatu yang lebih besar. Diibaratkan dalam surah Al-Baqarah je sama dengan menanam biji. Makin biji yang ditanam, maka yang tumbuh. Kalau cekik itu menanam tampang, biji, maka keluarnya reke. Itu reke. Merengasnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Surah Al-Baqarah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, pada jalan yang Allah redai. Kama tali habba, sama seperti sebuah biji. Satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap satu tangkai mi'atu habah, 100 biji. 100 biji kali 7, 100. Itu bisa dicaliatlah ke sawah. Benar di kami di negeri Kamang, kini lah pecah-pecah lo Kamang tu banyak. Pecah-pecah Kamang kini, Kamang mudia lah bagi 3 lo kini. Di Kamang itu durian nama lantuang kini tu. Dan terkenal durian Kamang itu durian siswa je tu. Dan tumbuhnya di biji. Tanam biji, antara bara-bara kami anak cici orang Kamang nan makan durian, dan satu lo orang lain makan durian. Terkenal lo durian Kamang. Itu perumpamannya nih, baik dengan berinfak. Makin rancak bijo, bibit, tampang ditanam, maka tumbuh. Begitulah infak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Kok kan masalahnya masalah iman. Iman, keyakinan atau kepercayaan. Kalau iman tu nak ada, keyakinan ada, kepercayaan ada, enggak. Dijahit tu sakuin. Sudah jahit gelas resleting. Itu tanda iman tak ada. Ujung ayatnya bunyi wallahu dha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, melipat gandakan adhafan katsira, lipat ganda yang melebihi 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Tapi syaitan tak senang. Setiap kita ke berinfak, syaitan fakir bekonya. Diajaknya kita cekik bakil. Kajinya begitu. Itu makanya kita berlindung kepada Allah supaya jangan bakil. Karena orang bakil ko hampir mati nanti minta tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa
wa akum minas salihin. Surah Al-Munafikun, surah ke-63. Begitu bunyinya. Bunyinya memang begitu. Apa kau bagi si anu lepek ayat kau? Ayat 10 lah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah olehmu harta yang telah kami rezekikan. Kami nama bagi infakkan. Tidak kamu nak mencari itu, kami nak bagi aja Allah. Min qabli, sebelum datang, sebelum tiba masanya, min qabli ayyatia, datang kepada salah seorang kamu kematian. Datang kematian, bekoh lah kadicabui angok, fayaqula rabbi, ketika itu dia berkata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Itu permintaan. Sekiranya berkenan, akhartani, ditunda, diundur, diakhirkan ke barang sejenak, agak sebentar waktu ajalmu, jangan cabut angokmu dulu, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Kenapa? Kenapa ketika itu menyasarnya? Sebutnya bakil. Karena harta nan sabananya nan diberi. Tidak lain hartamu 3. Halo? Berapa? 3. Nah untukmu tu 3. Nan dipakai. Nan masuk ke parui. Nan diberikan. Diinfakkan sedekah. Itu nan dilamari. Nan disongkok. Nan dipuro. Nan balik sitagen. Nah itu sitagen. Ustaz Kari tak tahu sitagen. Sitagen itu sepanjang 2 meter. Dari dia pinggang. Miko pitih dimasukkan ke kambuik kain. Pagi nak keluar-keluar. Jadi di puro, di kecil, di bank, di mau simpan, tu lentan tu milik oleh. Nam milik awak nalah bamakan, nalah pakai, nalah diinfakkan. Mali wa mali wa mali. Anak Adam ko hartaku, hartaku, hartaku. Hartumu itu, dan hartamu itu, yang dipakai, yang dimakan, yang diberikan. Abang korang kampia mati itu minta tunda. Sebab ketika itu baru sadar nan hartonyo, dan nan tinggal tu doh. Itu mau sedekah. Tunda agak sebentar saja malaikat maut. Sebentar jadilah. Mau kau sedekah. Kenapa? Dia sadar bahasa nani lamari itu tidak punya nilai doh. Dan ketika itu tahu nyoba mempunyai sedekah. Sebab sedekah ko sebagai zil. Naungan orang nanti sedekah. Sedekah salah satu yang akan menaungi. Sedekah yang akan mendampingi, yang akan menemani orang di kubur, yang akan bela orang di kubur, dan akan melapangkan nanti. Ketika itu. Jadi begitu apa? Begitu buruknya, sama mana buruk, ceke ke? Sampili, kalau di Mina ampek lah istilahnya tu. Yang pertama cike, yang kedua sampili, yang ketiga bakhir, yang kelima jaguang, yang keempat jaguang. Jaguang namanya. Anan jaguang itu. Disangka jaguang namanya. Jaguang mana? Cike, sampili. Buruk. Ha antum. Antum. Hei kamu. Itu bunyinya. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 38. Hei kamu. Haulai. Yo mereka kau. Kan kalian yang diseru. Dan diajak.
litunfiku, agar kalian menginfakkan harta kalian pada jalan yang Allah redai. Di antara kamu faminkum may yabkhal, di antara kamu ada yang bakhil. Sabananya wa may yabkhal, siapa bakhil fa inna ma yabkhalu an nafsi, siapa yang bakhil tidak lain tidak bukan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wallahu ghani, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada kamu yang seperti itu, tidak berhajat. Antumul fuqara, kamu yang fakir kepada Allah. Begitu ayatnya. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 38. Inti kajiwa, yo kita nan ceke-ceke, nan berencana ke ceke, aku acok-acok baca doa aku. Ada nan berencana ke ceke, ada nan lah ceke. Baca doa aku. Sebab berlindung kau dua gunanya. Berlindung daripada kejahatan dua. Pertama, berlindung daripada kejahatan yang sedang terjadi. Berarti kita ingin singkirkan, enyahkan, hilangkan, lenyapkan Allah. Yang kedua, berlindung daripada kejahatan yang berpeluang, berpotensi akan terjadi. Itu gunanya berlindung. Jadi siananlah bakhil, sedang bakhil dan ada rencana untuk bakhil, yang baca doa. Sesudah tasyahud, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika, baca lah ke supaya jangan bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal, si anak muah membaca tanda ada rencana ke bakhil. Ndak muah apa aku tanda ada rencana ke bakhil. Halo? Halo? Ada rencana kan? Enggak, rencana enggak bakil kan? A'udzubika minal bukhli. Alih. Sudah tun? Wa a'udzubika minal jubun. Jubun diterjemahkan orang bahawa penakut, tidak ada keberanian. Al-jubnu huwal khawfu alladhi didus syaja'ah. Yang dikatakan jubun itu takut lawan berani. Fa idza kana al-bukhlu suhabil mal, kalau bakhil itu kikir tentang harta. Bakhil kikir dengan harta kan? Kikir dengan harta. Nanjubun kikir tentang diri. Kalau kikir ceke dengan harta benda namanya bakhil. Kalau kikir dengan diri namanya jubun. Sehingga tidak mau menginfakkan. Tidak mau menginfakkan. Bukan harta. Tidak mau menginfakkan sesuatu yang ada di diri kita. Amal kasih tidak mau menginfakkan sesuatu yang ada di kita. Menolong, membantu, tidak berani menegakkan yang hak, mencegah kemungkaran dan takwid. Berarti nyoba bakhil terhadap jiwanya. Tidak mau menasihati, takut berkata cemeh orang. Tidak mau apa barang, takut mati. Tidak mau membangi bini kan, tidak mau, takut nak masak nasi. Jubun. Tapi tiba di isteri namanya laki-laki yang tak itu namanya dayus. Tidak dayus doh. Dayus, kalau dayus dah ada masalah. Dayus, laki-laki yang takut dengan isteri, tidak berani. Namanya jubun. Jubun mengakibatkan orang tidak mau mengerjakan sesuatu yang baik karena takut. Mengatakan nama nasi tidak mau, alasannya sagat. Menegakkan yang ma'ruf, mencegahkan nak muah, takut.
Sehingga banyak kerajo-kerajo yang baik yang tak jadi dilaksanakan gara-gara takwik. Itu bahaya jubun. Jubun tak ada keberanian. Sehingga mari anak-anak kita nak mari anak-anak. Biasalah. Biku awak lu kanai. Awak lu kanai biku. Ini jalan jarak melawak. Muah. Nya untuk baparang, untuk mencegah kemungkaran pada dua syaja'ah, keberanian. Untuk tampil ke depan, untuk berjuang, untuk berjihad, untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Harus ada syaja'ah, keberanian. Jadi pemimpin, jadi orang sosial, jadi orang masyarakat, jadi pengurus ada syaja'ah. Yang satu lo dari pengurus masjid lah. Iku anu orang kawak. Bini iku menyuruh laki nujubun. Yang satu lo jadi pengurus masjid lah. Aku ada dulu biko. Iyo lo kecik suamina ajubun. Jubun. Sehingga menyatakan kebenaran saya tidak tahu. Menyatakan kebenaran, mempertahankan diri keluarga pun tidak tahu. Jubun. Itu jubun. Jadi nyoba bakil kepada jiwanya. Bakil yang ada di jiwanya. Kalau bakil ya ratu, bakil tentang haratu. Kau jubun, kau bakil dengan diri dan jiwanya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Bun. Dua. Kala dua tu. Jubni. Yang ketiga, aku di awak-awak suku ketiga aku. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar jangan dikembalikan kepada usia pikun, usia nyanyuk. Tahu nyanyuk? Tua renta. Begini. Anan arzal. Arzal ko sehina-hina, serendah-rendah, seburuk-buruk. Itu arzal. Arda'uhu akhassuhu. Seburuk-buruk, sejedek-jedek, sehina-hina, serendah-rendah umur. Namanya umur pikun. Arzal tu sehina-hina, sejelek, seburuk-buruk, serendah-rendah. Wa man nunakkishu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Afala? Surah Yasin. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan baliknya dalam kejadian penciptaan. Usia ni kecekan azalil umur tu usia haram. Tahu haram? Dalam doa lain Nabi kata minal harami. Al haram tu ha kadang ra mim haram. Ndak ha ketik dah. Kalau ha ketik haram dilarang. Ha ra alif mim haram terlarang. Kini ko ha ra mim haram. Usia haram tu 80 ketik. Syekh nanti ada syekh ko usia 50 kata syekh. Kalau mau kulah syekh boleh walulai dia transon tu usia 50 kata syekh sudah syekh kibar haram 80 kata. Sebelum usia syekh kahul tu 40 sampai 50 dewasa. Jadi yang haram adalah arzalil umur. Orang kalau usia 80 tu lah masuk ke usia serendah-rendah umur, sejedek-jedek umur, di mana ketika itu lemah semua. Yang paling ditakutkan di usia itu lemah. Itu yang paling takut. Lemah.
pikiran, sehingga tidak mampu lagi mencerna, mengingat. Dalam ayat dikatakan wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia. Usia ketika itu di mana nyolah masuk ke usia arzalil umur, dikaila. Sehingga nyo nak takana ni nyolai nak tahu lai anan tahu ke petang salam moko. Dalam Quran surah An-Nahl Allah berfirman seperti itu. Itu wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian yatawaffakum, mewafatkan kamu, wa minkum, di antara kamu, tidak semua, wa minkum, di antara kamu itu ada yang yuraddu, ada yang dikembalikan kepada usia tua renta pikun, arzalil umur, likai la ya'lam, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya selama itu. Innallaha alimun khabir. Pikun yang paling bayo edeh. Tahu dedeh? Didi. Banyak-banyak. Kadang-kadang pipis, kadang-kadang kadang-kadang berpetai-petai, kadang-kadang berleak-leak. Muncuang, tercau. Batanyo tiok sabanta. Paganyi, panangi, pamberang. Halo? Alah, Lun. Lalu mengaku. Paganyi, paibo, cik orangnya. Pamangi, pamerang, cik orangnya. Palupo nak terkena, cik orangnya. Nyinyia, nyenye, cik orang. Usia. Apakah semua orang? Tidak. Wa minkum. Ada orang 80 masih normal. 85 masih normal. Itu pada dunia doa. Pada doa. Sebab pikun ko tidak lantaran dosa tu lah. Kalau lantaran dosa orang kapi pikun sedolanya. Ini paling dosa kan? Semua orang kapi pikun sedolanya tu. Kalau lantaran dosa. Semua agama lain yang tidak Islam pikun. Benda. Kadang-kadang mereka sihat-sihat tiga-tiga. Enggak, bukan lantaran dosa. Penyakit. Salah satu cara mencegah penyakit, doa. Doa. Supaya kalaulah masuk kita ke usia itu, jangan sampai usia itu arzal di kita. Masuk 70, jangan sampai kita pikun. 75, kok panjang 75 jam pikun. 80 jam pikun, 80 lebih jam pikun, normal-normal salah. Kalau fisik tidak bisa dirubah. Makin tua makin lama itu fisik. Makin tua makin banyak penyakit itu fisik. Tapi jangan sampai kita minta jangan sampai pikun. Nah, kalau kecil orang modern gini kehilangan daya intelektualitas. Itu loh bahasanya. Tahala bahasa tak tahu. Banyak orang rajin mendoa, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin beramal saleh. Sering mengerjakan yang elok. Sabuk basolo undang orang awak. Ketek tanjuanjo kadang tabau-bau la tuo taubah tidur. Kebiasaan yang kita lakukan sebelum pikun, kalau masuk usia pikun, tak ulang balik. Dah. Kebiasaan umur 60 ke bawah, tak tanti-anti, tak tahu tidur, bikolah pikun, itu nak keluar balik. Sebab orang pikun, mamongkah memori. Tak memori lama, memori pasti lama.
Membongkar lama-lama dan jadi memori histori bongkar dia. Dan baru nak terkenal biasakanlah diri berbuat baik-baik, amal saleh, berdoa, berzikir, supaya andaikan masuk usia 70, 75, 80, kita dah terbiasa nilai elok. Jadi mau ulang nilai elok. Orang kalau usia tu dah 85, kebiasaan yang baik-baik itu tak terkadang saja. Tak disuruh lah. Kasuruh aminnya. Tak jaga aminnya. Baca Quran saja. Rajin sedekah balik. Sebab ketika pikun tu mau ulang nan jajak lama. Mula jajak lama. Jadi sia-sia kita nak berencana ke pikun. Apa doalah kepada Allah, jangan sebab pikun. Wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur. Kalau sakit biasa, dek lah mau pakai. Kalau lamah biasa, dia laki yang kabari bahagian tenaga biasa. Gigi tangga tu lah biasa. Telinga gak kurang mendengar biasa. Mata kabur lah biasa. Tak bisa tak? Nunakishu fil khalqi. Kami balik kejadiannya, lamah balik. Itulah biasa. Kalau bauban lah biasa. Ini camih lah. Orang kalau lampai 40 tahun umur tak bauban orang ragu tu. Bang kau ragu alunado tando oleh kau. Ini uban tu tando. Orang kalau nak bauban yo acok tertipu. Orang kalau nak bauban umur 40 lah acok tertipu. Sebabnya merasa dirinya masih masih bangga aja nulung bauban lah. Masih keren. Tahu masih keren? Masih gagahnya ketiknya. Sehingga alun jo kami 50 hendak dia ubat. Dan uban tu rahmat. Jangan lupa uban tu rahmat. Nah, balik kaji pengkah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dulu lemah, kemudian menjadi kuat. Setelah kuat jadi lemah, jadi kuat. Setelah kuat kembali lemah, kemudian bauban, syaiban, da'fan wa syaiban. Itu dalam ayat. Berarti secara fisik tidak ada orang yang tidak mengalami perubahan. Tapi yang kita minta supaya kita jangan dikembalikan kepada usia pikun itu, jangan sampai kehilangan kendali pikiran. Jadilah emosional, pambangi, paibo, paranyua, tidak muah dikecek, tidak muah dikecian, nyinyi abana. Itu nanti takut. Dah inti kajiwa samalam kini ko walaupun tak tamai, sebut lonceng lah bunyi walaupun tak tamai kajiwa, 3 cako dulu. Ini kan ampek bah 3 cako. Anan 3 cako, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila azil umur. Tinggal 2 lagi. Jangan lupa Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah yang menciptakan kamu mulanya lemah. Tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan setelah lemah pada sesuatu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin. Kemudian setelah kuat menjadi lemah dan baubat. Surah Rum. Baubat. Tak bisa dihindari. Yang bisa dihindari dengan doa adalah Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah lindungi dari berbagai macam syar-syar, keburukan-keburukan itu, dengan selalu berdoa, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Diakhiri subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.